Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 sebagai mata kuliah komunikasi bisnis dengan judul Dasar-dasar korespondensi bisnis. Dan adapun dosen pembimbing yang pertama, Ibu Nur Indah Ramawati, SEME. Kedua, Bapak Neidar Yogo Suharto, SIP, MBA. Kelompok kami berjumlah 8. Yang pertama, 1 dengan rekan saya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Siddiq dengan NIM 2020-11434. Saya Eli Irmawati dengan NIM 2020-11435. Saya Anida Dina Alaya dengan NIM 2020-11436. Saya Nadia Ulfa dengan NIM 2020-11439. Saya Fadia Laili Sabrina dengan NIM 2020-11440. Saya Dina Fitriana dengan NIM 2020-11441. Dan dengan saya Miftahul Huda, NIM 2020-11442. Saya Nisa Imatul Ulia dengan NIM 202. Pengertian. Surat dan surat bisnis. Surat akan suatu maksud secara tertulis. Penyampaian maksud surat dari suatu pihak kepada pihak lain dapat atas nama perseorangan atau atas nama jabatan dalam suatu organisasi. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang isinya berhubungan dengan kepentingan dalam Fungsi surat bisnis. 1. Sebagai alat komunikasi. 2. Sebagai wakil penulis. 3. Sebagai alat historis. 4. Sebagai pedoman pelaksanaan kerja. 5. Sebagai alat pengingat surat. 6. Sebagai alat bukti tertulis surat. 7. Sebagai alat untuk memperpendek jarak dan Pengelompokan surat. Pengelompokan surat menurut wujudnya, kertas surat beserta sampul atau amplopnya. Berkat pos adalah surat yang wujudnya berupa gabungan sampul dan kertas surat. Kartu pos meter kali 15 cm yang dikeluarkan oleh kantor pos. Telegram dan telex. Kata telegram selengkapnya adalah tanda atau berita yang tercetak dari jarak jauh. Kata telex sebenarnya merupakan telegrapher exchange yang berarti pertukaran berita yang tercetak dari jarak jauh. Surat tanda bukti adalah surat khusus yang berbentuk formulir yang dipakai sebagai tanda bukti dari suatu kegiatan antara dua belah pihak. Memo dan nota adalah surat yang dipakai untuk keperluan intern suatu organisasi. Yang kedua ada pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Pengelompokan surat menurut pemakaiannya tersendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, kepada orang lain atau kepada organisasi. Surat perintah yakni surat resmi yang pertama dipergunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Yang ketiga ada surat niaga, yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga.
Dan yang terakhir ada surat sosial. Surat sosial yakni surat yang dipakai oleh organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga ada pengelompokan surat menurut banyaknya sasaran yang dituju. Pengelompokan surat yang menurut banyaknya sasaran tuju hanya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada surat biasa. Surat biasa yakni surat yang ditujukan kepada satu atau beberapa orang atau organisasi yang jumlahnya sedikit. Yang kedua ada surat edaran. Surat edaran yakni surat pengumuman, yaitu surat yang ditujukan kepada orang atau organisasi yang jumlahnya banyak. Empat, pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya. Setiap pengirim surat pasti mempunyai maksud yang akan disampaikan kepada pihak yang dituju. Maksud tersebut dapat berupa pemberitahuan, peringatan, pengaduan, penawaran, dan lain-lain. Sebagai contoh, surat permohonan, surat penuntutan, surat pesanan, dan surat keterangan. Dinamakan demikian tak lain karena isinya mencerminkan maksud suratnya, yaitu memohon, menuntut, memesan, dan menerangkan. 5. Pengelompokan surat menurut sifatnya. 1. Surat biasa merupakan surat yang diperlakukan secara biasa. Kata biasa dalam hal ini mengandung pengertian tidak perlu cepat-cepat dikirim atau tidak harus segera dibalas. 2. Surat konfidensial adalah surat yang tidak untuk disebarluaskan karena ditujukan atau dipakai untuk kalangan tertentu. 3. Surat rahasia adalah surat yang hanya boleh dibuka dan hanya boleh diketahui isi. Pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. 1. Surat segera atau ekspres adalah surat yang memerlukan penyelesaian dengan segera, tetapi tidak seurgen surat kilat, yang memerlukan penyelesaian sangat segera. Bagian surat dan bentuk surat, yakni ada kepala surat, tanggal surat, nomor surat, perihal surat, lampiran, hal, surat yang ditujukan, salam pembukaan, pendahuluan isi surat, penjelasan isi surat, penutup isi surat, salam penutup, nama jabatan, tanda tangan, nama yang menandatangani, tembusan, halaman, lampiran surat. Dan daftar isi sekian dari kelompok 5 yang berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.